Halo bro, jadi di video kali ini gue bakal kasih lihat ke kalian semua perjalanan gue menuju Desa OO Kabupaten Dompu ya. Ini gue mulai dari kampung halaman gue sendiri. Tapi video ini gue potong ya karena pengambilan video gue ambil di Desa Kareke. Oke, setelah pemasangan kamera di sini gue setting supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, setelah pemasangan selesai, sekarang gue lanjutin buat perjalanan menuju Desa O tadi teman-teman. Nah, oke. Menurut pandangan gue ya, anjay gue gitu. View-nya lumayan bagus ya karena ini pagi banget. Sekitar jam 8 gua berangkat dan suasana angin paginya itu masih terasa banget. Nah, di sini gua ditemanin motor Supra tua ya. Ini motor kesayangan gua banget. Gua udah ngerawat motor ini dari 3-4 tahun yang lalu, cuman ya gua perbaiki dikit-dikit karena memang ya sambil belajar ketimbang gua harus nyewa bengkel, terkecuali ada kesalahan-kesalahan fatal atau kerusakan fatal pada mesin maupun intinya di bagian mesin lah. Oke, gue itu udah angkat tangan aja karena gue gak ada alat-alat yang memadai. Coba gue ada alat, oke lah. Nah, di sini bisa dilihat teman-teman, motor gue itu geter-geternya minta ampun dah. Batoknya itu udah renggang sekali karena kemarin sempat jatuh juga, terus mika depannya pecah. Posisi gue sekarang sudah berada di Desa Kareke. Ini Desa Kareke. Nah, kebetulan di sini juga ada adik kandung gue nih yang nikah sama orang Kareke nih. Cuman ya gue lewatin dulu lah. Nah, di sini gue hampir nabrak si mbak-mbak ini. Mbak-mbak ini main nyelonong aja, nggak make sen. Dia nggak make sen sama sekali. Nah, oke lah, gue lewati aja mbak tadi. Nah, setelah itu ada abang-abang dua di depan ini. Ntar gue dahuluin dah. Yang lebih ngerinya lagi di sini gonitinya terlalu lebar ya di tikungan kedua ini. Di tikungan kedua ini gue hampir keluar jalur gue sendiri ya. Nah, kita lihat, nah kan hampir gue tabrak itu. Nah, di depan lagi ada delman. Kalau nggak salah ini bapak-bapak teriak depan gue, nggak tahu dia teriakin gue atau enggak nih. Cuman ya gue hirauin aja lah, lanjut gas gue jalan. Oke, kita sambil menikmati suasana di Desa Kareke. Nah, di sini adalah pertigaan ya. Pertigaan ini yang ke Desa Mbawi sebelah kiri dan ini yang lanjut ke Dompu lewat jembatan ini. Kalau nggak salah ini nama jembatannya Jembatan Rambalaju ya. Nah kita lihat sebelah kiri teman-teman, sungguh bagus ya. Masjid itu dibangun di atas pokoknya tinggi lah gitulah. Nah, di sini gue lewatin TPU, tempat pemakaman Dompu. Oke, gue sudah masuk area Dompu. Nah, lanjut nikmatin perjalanan. Nah, di sini gue udah sampai di rumah sakit Dompu, rumah sakit umum Dompu ya. Oke, nah di depan sini juga ada pertigaan nih, bundaran kayak bundaran gitu nih. Oke, gue belok kiri ngikutin ibu-ibunya. Sen kanan ngikutin ibu-ibunya. Oke, gue lurus. Nah, kita lihat mobil yang parkir itu teman-teman. Itu mobil, biasanya nih mobil-mobil ini di dalam di dalam rumah sakit sini nih. Lanjut, gue ikutin ini, mbak-mbaknya enggak sih, tapi gue ngikutin jalur yang sebelah kiri nih teman-teman. Gue lewat sini. Oke, gas. Nah, yang bikin jengkel di sini nih ada mobil yang jalannya kayak siput banget. Nah, gue hampir untung ya bulan Ramadan ya, jadi kita harus nahan emosi dikit. Oke, gue sempat agak ngoceh-ngoceh sih di sini ya, gara-gara tuh mobil nggak kayak, padahal ini satu jalur ya teman-teman, harusnya bisa lah dipercepat dikit. Karena gue takut apa? Karena gue takut ada polisi aja sih, karena memang spion gua nggak ada, motor kayak gini, begitu perjalanannya di kota lagi. Oke, lanjut gua salib aja lah dari kiri ya kan. Oke, nah terus depan sini ada lagi nih mbak-mbak ini nih sebelah kanan gua nih ibu-ibu guru nih.
Ini kayak apa ya, mereka itu kayak bawa motor itu tuh. Mereka seolah-olah berhenti mendadak, dikit-dikit berhenti mendadak. Nah untung gue ikut jalur emak ini lagi nih, tapi beda orang deh kayaknya. Oke, gue lanjut belok kanan. Gue lewat ini, lewat jalur ya, mungkin teman-teman yang udah pernah bahkan sering ke Dompu atau orang Dompu asli tahulah di sini kan. Di sini ada perempatan lampu merah di depan. Ini di sini yang bikin gue panik, gue lihat polisi, Cok. Gue lihat polisi, terus gue heroin aja lah. Mungkin nggak ada laka lantas. Laka lantas gitu. Polantas. Oke, lampu merah harus taat berlalu lintas ya teman-teman. Jadi taat berlalu lintas itu contohnya kayak gini nih. Kalau ada lampu merah jangan main nyosor aja, tahan dulu. Nah, kecuali orang-orang yang beloknya ke kiri ataupun ke kanan. Kalau kita yang lurus harus tahan dulu. Oke, lanjut gas. Nah, setelah di sini gua tancap gas karena memang gua takut di belakang gua takutnya ada polisi yang minta gitu lah. Oke, karena kita motornya kagak lengkap nih, gelap gulitan. Oke, gas. Lanjut. Setelah lanjut di sini apa ya tadi? Di sini gua kedapatan di inilah. Pokoknya ada tugu-tugu selancar gitulah, lambang kalau Dompu ini ciri khasnya lake ya. Lake itu ada di tepatnya di kecamatan gua di sana, di kecamatan Oke, gua nggak tahu ini nama kampung, nama daerah ini kampung apa, gua nggak tahu, gua lewatin aja. Nah di sini gua hampir adu benteng nih sama Hilux. Untung gue tepis ke kiri ya kan, karena Hilux-nya terlalu moncongnya panjang kali lah. Nah setelah ini gue agak pelan karena memang gue mau masuk di sini. Gue mau cari Bang Wawan. Yang bakal ngasih gue tutorial cara kerja lah ya kan. Gue ceritanya menjadi sales nih ya kan. Akhirnya gue samperin Bang Wawan, gue masuk lorong-lorong nih, tujuan ini mau ke kosnya nih. Nah di sini lagi gue hampir adu benteng ya teman. Kita lihat nanti gue hampir adu benteng nih sama bapak-bapak yang keluar dari lorong nih. Harusnya klakson lah ya kan. Ini enggak dur ya kan, hampir aja gue adu benteng. Udah gitu bapaknya keluar, gue masuk lorong kecil lagi nih teman-teman. Nah belok kanan, lurus. Habis lurus, nah gue ketemu ibu-ibu ya, mungkin gak tau lah nih ibu-ibu yang punya kos-kosan kali ya. Nah mobil nggak tuh, motor gue mentok nih, nggak bisa langsung nikung ke kanan masuk ke kos ya kan. Oke, nah depan sini lagi gue kedapatan dua bocil lagi dorong kereta apalah, sepeda kecil kayak gitulah. Kakaknya tuh nggak mampu dorong dari belakang tuh, ditarik lah kan, ada yang ganjel itu kan. Terus gue bilang, Cil, minggir Cil, ini sih om mau lewat. Piu. Oke, masuk lah gue kan, masuk ke gang sempit. Gue ketemu bapak-bapak juga di sini nih. Nah, nggak tahu nih tugasnya apaan dah. Mungkin bapak-bapak yang bersihin kos-kosan di sini. Gue juga nggak tahu. Oke, gue udah sampai di kos-kosannya Bang Wawan kan. Lanjut gue mau matiin motor. Karena motor gue nggak punya kontak ya teman-teman. Motor gue tuh motor trodol habis lah, bebas ya kan. Lihat aja tuh batok speedometer gue jadiin jok tuh, gue masukin barang-barang. Terus gue turun. Nah firasat gue udah nggak enak nih, kayaknya nih si Bang Wawannya nggak ada di lokasi ya kan. Nah dilihat, tapi di sini gue agak lupa kamar kosnya itu yang mana, kiri apa kanan. Tapi gue yakin dah yang kanan ini. Nah gue ketok lah, assalamualaikum bang. Nggak disaut kan, tapi jendela kebuka Cok. Jendela kebuka tapi pintu kosnya kekunci. Nah gue yakin nih Bang Wawan nggak ada di lokasi sini nih, nggak ada di kos-kosannya. Akhirnya gue mutusin buat lanjut ke tempat yang seharusnya gue samperin. Maksudnya gue tinggalin tempat tinggal ya, artinya gue ke ruko ataupun ke kantor lah gitu kan. Oke, di sini agak susah, gua putar balik motor, putar balik. Nah, gue nyalain motor terus gue jalan nih teman-teman.
Nah lanjut setelah videonya gue bercepat tadi, akhirnya gue keluar lagi ya. Gue mau ke kanan karena ceritanya gue belum apa ya, ceritanya intinya gue mau ke ruko lah gitulah. Oke, gas, gue jalan terus. Ini sampai sekarang gue nggak tahu nih nama desa ataupun kecamatan di sini, gue nggak tahu nih daerah apa ini. Yang jelas gue taunya Dompu dan lah. Oke, gas, lanjut tancap gas bersama Supra Getar ini. Nah di sini ada pertigaan itu. Oke lanjut, kalau nggak salah ini Dorebara ya nama kampungnya. Wih, gua tikung di sini, wih keren gak tuh. Motor gua di sini agak ngempes dikit ya, gua juga nggak tahu kendalaannya apa ini. Kayak kurang bertenaga gitu, makanya gua agak kesel. Mungkin besok gua bakal bongkar ya, beresin karburatornya mah agak bermasalah ini. Oke, sekarang di sini kalau nggak salah nih Kodim ya, Kodim di sebelah kanan gue ini Kodim. Itu kan bener. Nah sampailah gue di perempatan ya, kalau nggak salah ini perempatan cabang Swete kalau orang bilang, tapi sekarang dikenal dengan cabang Kodim. Nah di sini karena nggak ada gue terabas aja ya kan, nggak terlalu padat kayak di daerah tadi di Dompu. Nah di sini gue sudah masuk di daerah Manggenae ya kalau nggak salah ini Manggenae. Oke, gue gas lanjut mau menuju lokasi tempat yang seharusnya menjadi tempat tinggal gue sementara karena gue bekerja di sini. Nah buat teman-teman yang suka-suka jalan-jalan ataupun touring, jadi gue saranin mending kayak gini lah, bikin video ya kan, nggak apa-apa nggak ada yang nonton, yang penting upload dah, ada aja kegiatan nanti lu bakal bisa ngeliat lagi kenangan lu yang lu upload gitu. Nah oke lanjut, gue salip, cerah kan teman-teman, suasananya lumayan cerah karena memang masih fresh. Sebenarnya tadi gue sempat kedapatan hujan di daerah Woko ya. Setelah adu gue kedapatan hujan dan gue singgah dulu karena gue nggak takut kebasan gitu aja. Nah di sini sebelah kanan gue MBG tuh, MBG, dan yang apa ya, yang apa sih, bodoh amat. Oke, di sini kita lewatin kayak kulinernya aneh lah, kayak orang jualan apa di sini. Itu kan pedagang pelapak kaki lima kalau bisa dibilang kayak gitu lah. Lanjut, nah di sini ada pertigaan yang mau ke Desa Karamapura tapi gue lewatin. Katanya sih di situ ada air terjun bagus banget. Nah ini pom bensin pertama, buset, gue di sini kena kena kayak ada benjolan gitulah, di tonjolan gitu di aspal. Akhirnya gue hampir nah di sini juga untung rem gue agak pakem dikit, jadi gue nggak tahu kalau di depan ini ada perbaikan jalan ya, perawatan jalan, orang-orang lagi pakai impact jackhammer kalau nggak salah, kayak gitulah. Akhirnya gue lewatin, ternyata di OO ini sedang diadakan perbaikan jalan ya, jadi servis ya, kayak lubang-lubang jalan yang kelihatan bakal diservis. Contoh kayak sebelah kiri ini udah ada yang diservis. Nah akhirnya gue sampai juga nih teman-teman. Inilah ruko yang seharusnya dan bakal menjadi tempat tinggal gue sementara ya. Di depan situ udah ada abangnya. Nah di sini ada kayak meja, itu meja, setahu gue ini meja lapak orang ya, biasanya sore hari ya. Di sini orang bakal ngejual takjil. Nah sesampai di sini gue matiin motor, terus gue turunin barang, akhirnya gue matiin kamera. Thank you for watching.